Halo, apa kabar semua? Balik lagi dengan Putra Reza, masih di Project Review. Apa kabar semuanya? Semoga masih sehat-sehat aja. Jadi, hari ini saya excited banget untuk ngebahas satu handphone, yaitu Oppo Find X2 Pro. Handphone ini pas rilis beberapa waktu yang lalu di Indonesia itu cukup mengundang komentar dari netizen, terutama soal harganya. 17.999.999 rupiah, 18 juta rupiah. Ya, ini adalah handphone rilisan regular Oppo yang paling mahal. Cuma yang namanya mahal bukan berarti kemahalan, seperti yang banyak saya baca di kolom komentar Instagram pas saya posting foto handphone ini. Tapi sebelum saya lanjut lebih jauh, pertama-tama saya mau coba sedikit tunjukin dulu ada apa aja di kotaknya Oppo Find X2 Pro. Oke, jadi balik lagi, ini dia handphonenya Oppo Find X2 Pro. Saya pakai casing di sini yang warna hitam. Jadi ini bukan pertama kali lagi saya pegang, udah kesan kesekian lah ya, tapi mungkin lebih tepatnya kesan kedua karena adalah handphone unit retailnya. Jadi dalam video ini saya nggak akan ngasih impresi awal, tapi merupakan sedikit sharing aja tentang bagaimana saya memandang Oppo Find X2 Pro di antara handphone flagship Android yang ada di Indonesia saat ini. Dari pertama kali lihat sampai ada unit retail seperti sekarang, tiap megang HP ini kesana tuh sama bahwa ini adalah barang yang mahal. Kenapa? Karena ya emang bagus. Emang sih kalau unit warna hitam seperti yang saya pegang sekarang, kalau di video itu tampak biasa lah kayak HP lain dengan warna hitam yang terbuat dari kaca. Pilihan aman buat orang-orang kebanyakan yang nggak pengen macam-macam sama handphonenya. Tapi buat yang mungkin pengen tampil beda, Find X2 Pro juga punya varian vegan leather seperti yang warna oranye kayak gini. Sekarang pindah ke bagian di depan, yaitu yang paling saya suka dari Find X2 Pro, yaitu layarnya. Buat saya, kualitas layar itu penting banget karena setiap hari kita berinteraksi dengan handphone dan setiap ngecek handphone hampir pasti ya ngelihat layarnya. Layar itu penting banget. Apalagi di era seperti sekarang, kita main game seringnya di handphone, streaming film juga di handphone, bahkan sampai ngepoin gebetan juga pastinya lewat handphone. Itulah kenapa kualitas layar yang prima itu penting banget, apalagi di handphone kelas premium kayak gini. Untuk Find X2 Pro, bagian melengkung di pinggir kiri kanan udah nunjukin kalau Oppo mau handphone flagship ini kelihatan premium dan beda sama kelas menengah. Untuk kualitasnya juga nggak main-main, dan jika ngelihat spesifikasi teknisnya, layar Oppo Find X2 Pro yang dapat sertifikasi atau nilai A+ dari DisplayMate ini emang sukses ngeset standar tinggi untuk layar sebuah handphone flagship. Panelnya jenis OLED dengan kapabilitas 10 bit yang mampu nampilin 1 miliar warna dan juga tersertifikasi HDR10+. Jadi saat dipakai misalnya nonton film dengan format yang sesuai, warnanya itu bakal banyak banget dan pastinya manjain mata. Tapi nggak cuma sampai situ, layar pada Oppo Find X2 Pro juga sudah dilengkapi dengan refresh rate 120 Hz yang tetap bisa aktif di setting apapun. Jadi misalnya nih, bener-bener pingin dimaksimalin, bisa tuh nyalain 120 Hz di QHD+. Setelah soal layarnya, bagian lain yang juga saya suka dan saya yakin ini banyak juga yang bakal suka adalah spesifikasi hardware-nya.
Dengan adanya Snapdragon 865 di bagian chipset dan dibarengi RAM 12GB serta penyimpanan setengah tera, itu udah seperti jaminan mutu bahwa bagaimana performa yang bisa diberikan oleh Oppo Find X2 Pro. Udah pasti ngebut dan bakal nyaman banget untuk dipakai macam-macam aktivitas. Nggak cuma sampai situ aja, dengan kehadirannya SoC baru dari Snapdragon tadi, handphone ini Oppo Find X2 Pro juga menjadi future proof karena sudah mendukung 5G. Ya, walaupun di Indonesia realisasinya pasti masih lama ya sayangnya, tapi paling enggak handphone ini udah siap kalau nanti infrastrukturnya udah ada. Kemudian kalau ngomongin Oppo, tentu nggak ketinggalan adalah teknologi ngecharge-nya atau yang lebih dikenal sebagai VOOC Flash Charge. Untuk Find X2 Pro ada dukungan Super VOOC 2.0 dengan input 65 watt. Dan untuk baterai 4200 mAh yang ada di handphone ini itu bisa terisi penuh dalam 35 menit aja. Menarik banget. Dan terakhir, ngomongin handphone saat ini tentu nggak lengkap dan harus banget ngebahas soal kameranya. Ada beberapa hal yang bisa di-highlight di sini dan bukan soal besaran megapikselnya. Pertama adalah hadirnya sensor 12-bit Sony IMX689 di kamera utama yang secara spesifikasi bisa menghasilkan foto yang prima. Selain itu, untuk lensa telefoto 13 megapikselnya juga ada opsi hybrid zoom 10 kali dan digital hingga 60 kali. Lalu, untuk perekaman videonya, resolusi maksimal bisa sampai 4K 60 fps. Fitur stabilizer alias Ultra Steady juga hadir di handphone ini, begitu pula dengan opsi baru yaitu Ultra Steady Pro. Ngomong-ngomong soal fitur steady-steadyan, Oppo Find X2 Pro memungkinkan ngerekam di resolusi 1080p 60 fps dengan stabilizer aktif. Sesuatu yang belum bisa saya lakukan di handphone Android lain sekalipun yang keluaran baru. Jadi itu tadi sedikit ya run-through atau rangkuman singkat saya tentang Oppo Find X2 Pro. Dan sekarang kembali lagi ke pertanyaan di awal video, apakah handphone ini kemahalan, overpriced? Kalau menurut saya sih enggak, karena sebenarnya untuk saat ini Oppo Find X2 Pro menawarkan hal yang berbeda dibanding kompetitornya, paling tidak dari dua aspek yang besar yaitu layar dan juga chipset. Pertama untuk layar dulu deh. Saat ini di Indonesia belum ada handphone flagship resmi yang bisa ngasih experience 120 Hz di resolusi QHD+. Tambah lagi dengan kualitas visualnya yang juga bagus. Jadi ini adalah satu nilai lebih yang dimiliki oleh Oppo Find X2 Pro. Lalu untuk SoC, ya bukan rahasia lagi kalau di Indonesia handphone Android Premium itu jumlahnya dikit banget, bisa kehitung lah. Dan yang konsisten di Indonesia rilis setiap tahun tuh palingan cuma 3 brand lah. Dari pilihan-pilihan yang ada, Oppo menawarkan chipset yang punya popularitas paling tinggi dan sudah pasti ini menjadi nilai lebih juga yang tidak ditawarkan oleh kompetitornya. Jadi kalau misalnya Oppo mau pasang harga mahal di handphone barunya ini, menurut saya ya wajar-wajar aja karena memang apa yang diberikan juga bagus. Memang kalau saya lihat masih cukup banyak orang yang punya stereotip bahwa Oppo itu kurang pantas ngasih harga yang tinggi di handphonenya. Tapi ya kalau saya kasih analogi singkat atau yang sederhana yang mungkin bisa dimengerti sebagian besar orang lah ya. Oppo ini tuh kayak pemain bola, dia punya skill yang bagus, lengkap, terus ditransfer, harganya mahal, tapi datang dari liga yang kurang populer. Jadi dia butuh waktu dan kesempatan untuk ngasih tunjuk nilai sesungguhnya. Dan kalau dari Find X2 Pro ini, saya ngelihat prospek Oppo kalau bisa diteruskan seperti ini, serius banget sih mereka bakal menantang yang ada sekarang. Ya, jadi kayaknya segitu aja sih yang bisa saya omongin soal Oppo Find X2 Pro sekarang. Nanti saya bakal lanjutin reviewnya. Sekarang bakal saya masukin SIM card saya ke sini, bakal jadi daily driver dalam 1-2 minggu atau mungkin sebulan, nggak tahu. Bakal saya cobain dan nanti tentunya akan saya ulas lebih lanjut di video reviewnya. Satu lagi sebelum mengakhiri video, saya juga baru tadi lihat-lihat internet. Kalau Oppo di saat kondisi yang saat ini kurang kondusif ya, punya program baru yang namanya Better at Home. Jadi buat kamu yang berminat untuk beli handphone Oppo, itu bisa langsung kontak mereka lewat WhatsApp dan nanti bakal ada staff yang akan secara eksklusif melayani kamu dan nanti juga kamu bisa dapat gratis ongkir dan segala macam, handphonenya langsung ada di rumah kamu. Buat kamu yang ingin cari tahu lebih lengkap, langsung aja cek link yang ada pada kolom deskripsi di bawah. Sekian dulu aja untuk video kali ini. Terima kasih banyak udah nonton dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Putra Reza pamit, jaga kesehatan dan seperti biasa, have a nice day.